Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita berjumpa dengan materi baru, adab murid terhadap guru. Setinggi apapun ilmu seseorang, jika dia tidak beradab, tidak ada gunanya, tidak ada wibawanya sedikit pun di hadapan masyarakat. Dan kita untuk memperoleh ilmu itu biasanya kita peroleh dari seorang guru. Jika kita beradab terhadap seorang guru, maka mudah bagi kita untuk memperoleh ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Adab terhadap guru yang pertama, menghormati guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Begitulah para sahabat menghormati guru. Mereka tidak berani bergerak, tidak berani melakukan sesuatu perbuatan apapun di saat gurunya ada di hadapannya. Gak berani berbicara, gak berani bertingkah laku yang macam-macam. Begitu dia menghormati gurunya. Yang kedua, adab ketika berada di depan guru. Yang pertama, saat kita, antum dan siapapun yang di sini berlaku sebagai murid, saat dia berada di depan gurunya, yang pertama itu perlu diperhatikan adalah adab duduknya. Ibnu Jama'ah mengatakan, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadhu, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, juga tidak membelakangi gurunya. Sekarang coba kita perhatikan, kita ingat kembali bagaimana adab kita di saat seorang guru masuk ke kelas mengajar, menerangkan. Apakah adab kita sudah seperti ini? Kalau belum, mari kita rubah adab kita di saat guru kita datang ke kelas mengajar, kita duduk dengan rapi, tenang, tawadhu. Perhatikan apa yang guru sampaikan. Jangan sampai ada yang tertidur anak-anak ustazah. Perhatikan dengan seksama. Adab saat guru berada di depan kita, adab duduk kita. Duduklah dengan baik, dengan sopan, dengan santun, sesuai dengan yang diajarkan. Yang kedua, adab saat di hadapan guru. Adab berbicara. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya tak pernah menarik suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah SAW sampai kesulitan mendengarkan suara Umar jika berbicara. Anak ustazah,
kisah tadi Umar, bayangkan yang keras, wataknya yang bagaimana. Saat di hadapan gurunya, saat dia berbicara suaranya sangat pelan. Sampai-sampai gurunya tidak kesusahan untuk mendengar apa yang disampaikan Umar. Jika saat sekarang, saat ini masih ada di antara antum, di antara kita, termasuk ustazah, yang ada berbicaranya belum baik, belum benar terhadap gurunya, masih sering meninggikan suara kita dibanding suara guru kita, mari sama-sama kita rubah, ustazah. Kita berbicara dengan sopan, dengan santun, dan tidak memotong ucapan guru kita. Mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Yang ketiga, adab saat bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43. Anak ustazah di sini ada bertanya yang sering ditekankan saat kita bertanya, mau bertanya di dalam kelas. Jangan langsung bertanya. Acungkan dulu tangan antum, Ustaz, Ustazah, ana mau bertanya. Setelah dipersilahkan, barulah antum bertanya. Jangan langsung cerocos bertanya. Dan bertanyalah sesuai dengan ayat Al-Quran tadi kepada orang yang memang memiliki pengetahuan yang lebih. Bertanyalah kepada guru kita dengan adab, dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang penuh dengan lemah lembut. Ya, itu yang ustazah ingatkan sama kita semua. Yang keempat, saat kita di hadapan guru kita, adab dalam mendengarkan pelajaran. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam pada saat Rasulullah berada di tengah mereka. Diam pada saat guru kita menerangkan, kita harus diam mendengarkan. Di saat guru kita menjelaskan pelajaran, menjelaskan materi pelajaran. Jika sudah selesai menjelaskan, barulah jika ada yang tidak dimengerti, kita bertanya. Duduk, dengarkan dengan baik apa-apa yang dijelaskan oleh guru kita. Meskipun terkadang diri kita itu ada keinginan untuk bertanya, tunda, catat pertanyaannya. Setelah selesai guru kita menjelaskan, barulah kita bertanya, di mana saat itu guru kita memberi kesempatan kepada kita untuk bertanya. Berikutnya, yang berikutnya, memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru. Guru itu bukan malaikat. Guru itu juga manusia. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Yang terbaik dari mereka adalah yang suka bertaubat. Begitu kita selesai merasa membuat kesalahan, beristighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah. Para guru bukan malaikat, tadi kata ustazah. Mereka tidak luput dari kesalahan. Jangan mencari kesalahannya. Ingat firman Allah, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Anak ustazah,
Guru tidak pernah luput dari kesalahan. Jika kita melihat kesalahan guru kita, mari kita sama-sama menutupi kesalahan guru kita. Karena guru kita bukan malaikat. Siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, aib saudaranya, insya Allah Allah juga akan menutupi aib kita. Berikutnya, rendah diri kepada guru. Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah diri kepada guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Tazkirah Sami halaman 88. Meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya merupakan suatu keharusan seorang penuntut ilmu mengambil ilmu serta akhlak yang baik dari gurunya. Anak-anak ustazah, jika antum melihat kesalahan kepada guru antum, tutupi kesalahannya. Tapi kalau antum melihat ada kebaikan, ilmu, akhlak dari guru antum, maka tilulah itu. Contohlah akhlak guru antum yang baik itu. Contohlah bagaimana guru-guru antum itu dalam hal ibadah, sholatnya, tilawahnya, wudhunya. Contohlah hal-hal yang positif. Jangan karena sebab dan lain hal antum melihat keburukan guru antum langsung mencemoohnya. Ingat, mari kita sama-sama menutupi kesalahan guru kita. Tapi mari sama-sama kita mencontoh penerapan ilmu dan akhlak dari guru-guru kita. Kita contoh akhlak yang baik, penerapan ilmu guru kita. Anak ustazah, itu tadi adab terhadap guru. Sekarang apa hikmah yang bisa kita peroleh kalau kita menghormati guru kita, beradab terhadap guru kita? Yang pertama, kita memperoleh ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. 2, dikaruniakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Yang ketiga dan yang keempat, membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia. Yang berikutnya, anak-anak ustazah, jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hormatilah guru kita dan sayangilah, hargailah jasa mereka sepanjang masa. Karena tanpa guru, siapalah kita hari ini? Tanpa guru tidak akan ada presiden, tidak ada akan dokter, tidak ada akan menteri, tidak ada akan siapa-siapa di dunia ini yang memiliki posisi dan jabatan. Nah ustazah, itu yang ustazah sampaikan sama antum. Ustazah mohon maaf atas kesalahan kehilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bentrok lah suaranya. Suaranya nggak keluar, Kak. Kayaknya bentrok suaranya saat kalau sama-sama ngomong nggak jadi masalah, tapi di saat satu diam, yang satu ngomong keluar ya kayaknya suara.